Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Putramu Kau utus menjelma menjadi manusia dan mewartakan namamu kepada siapa saja yang bermaksud baik. Kami mohon semoga kami Kau tandai dengan namanya dan Kau berkati dengan roh-Mu, agar dapat bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran pada setiap tingkah laku kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21b sampai 28. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada satu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia adalah makhluk yang terbatas. Keterbatasan tersebut membuatnya takut dan kerap mudah putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Namun demikian, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dengan maksud bahwa kuasanya selalu menyertai manusia. Yesus turun ke dunia menjadi manusia yang lahir di kandang domba. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Ia memberikan contoh kerendahan hati. Ia harus mengalami penderitaan dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kehadirannya membuat kita berharga dan mengembalikan nilai luhur kita yang telah dirusak oleh dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang yang telah diselamatkan melalui penderitaan Yesus, sebenarnya kita diberi kemampuan untuk memaknai hidup dalam penderitaan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Tetapi Yesus bersama kita selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penyertaan Yesus itu tampak dalam kisah orang yang mengalami kerasukan roh jahat, sebagaimana kita dengar
dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa di rumah ibadat, sehingga mereka takjub mendengar pengajarannya. Ketika itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Mereka pun semakin takjub pada saat menyaksikan bahwa roh jahat taat pada perkataan Yesus. Yesus menghadiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun ketakutan dan menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Kisah ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kuasa roh jahat itu sangat kecil dibandingkan dengan kuasa Yesus. Karena itu, bagi orang beriman, seharusnya tidak ada hal yang patut ditakutkan dalam hidup ini selain takut kepada Tuhan itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hendaknya selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan ini, karena Yesus selalu hadir berjalan bersama dengan kita. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh sadar dan menyadari bahwa Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Karena itu, marilah dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita selalu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin beriman tangguh di zaman sekarang. Dan semoga kita semakin menyadari bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama dengan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.